Halo, jumpa lagi di kelas Menulis Sastra Institut. Kali ini kita mau bahas tentang struktur menulis cerita. Struktur menulis cerita pendek. Dalam hal ini cerita pendek untuk anak ya. Jenis-jenis buku anak apa aja. Kemudian ada bagian beginning, middle, dan end. Pembuka, tengah, penutup, dan bumbu cerita. Jenis-jenis buku anak tuh ada apa aja. Jadi ada yang disebut dengan fabel cerita, biasanya hewan realistis, kemudian ada dongeng, ada buku berfitur, ya. Kemudian buku cerita bergambar, ada gambar, tulisan, ada buku berilustrasi, artinya banyak tulisannya tapi ada ilustrasinya, ada buku cerpen anak dan novel anak, jadi banyak tulisannya. Nah, kemudian bagian beginning, middle, dan end. Ada bagian tengah, depan, tengah, dan akhir. Alur cerita itu ibarat tubuh sebuah cerita yang kokoh membutuhkan kerangka tubuh yang menopang, yaitu plot. Plot yang simetris umum ada dalam buku cerita bergambar, namun dalam buku konsep atau buku bergambar plot dikecualikan, lebih banyak repetisi. Kemudian yang konvensional itu cerita berorientasi masalah penyelesaian. Jadi awalnya atau beginningnya 20% dari keseluruhan cerita, 5-7 halaman. Ada perkenalan latar, tempat, dan waktu. Ada clue masalah, keinginan dari tokoh. Kemudian menentukan apakah pembaca mengerti apa yang akan jadi pada sang tokoh. Di bagian middle atau tengah itu ada 60% dari keseluruhan cerita, biasanya 18-20 halaman. Berisi hasil keinginan tokoh utama dan cara tokoh melewati badai rintangan mencapai keinginan tersebut. Bagian akhirnya atau end, 20% dari keseluruhan cerita, terdiri dari 5-7 halaman. Tokoh berhasil atau tidak berhasil mengatasi rintangannya dari perubahan dalam diri tokoh. Kemudian penutupnya bisa ringan, monolog, dialog, atau lelucon. Ada plot non-konvensional. Masalah diletakkan di awal, sesegera mungkin, persis di bagian awal cerita. Misalnya, contoh, masalah kakak menyadari gigi palsunya hilang. Keluarga membantu mencari gigi palsu di rumah. Polisi datang untuk menginvestigasi. Sekumpulan orang diinterogasi di kantor polisi. Kakak mencurigai orang sekota. Lalu wartawan mewawancarai kakek. Turis takut berkunjung ke kota sehingga ke restoran keluarga kakek sepi. Wali kota mengumpulkan warga dan meminta memberi donasi untuk membeli gigi palsu baru. Gigi palsu diberikan, semua orang tersenyum. Gigi palsu tampak di mulut anjing kakek yang sedang tersenyum. Contoh plot yang tidak konvensional. Nah, ini ada pertanyaan refleksi sebelum mulai merancang struktur. Beginning atau awal, kapan cerita akan dimulai, berapa lama peristiwa berlangsung. Lalu, di pertengahan, middle, seandainya saya adalah tokoh, apakah benar saya dapat merasakan demikian? Bagaimana kejadian tersebut terjadi pada saya? Apa reaksi respon saya terhadap kejadian tersebut? Kemudian di akhir, apakah pembaca dapat mengerti pesannya? Apakah pembaca menangkap nuansa yang sama? Nah, kita selanjut dengan bumbu cerita. Alur cerita tidak harus kronologis ya. Awal cerita bisa berupa dialog, deskripsi, onomatopeia, benda baru, kejadian baru, cerita di tengah jalan. Akhir cerita bisa berupa surprise, perasaan unik, membuat penasaran, mengarang sendiri akhir cerita. Nah, kita perlu bereksperimen. Rangkuman ada cerita anak realis, fabel dongeng, format buku termasuk buku berfitur, buku bergambar, buku berilustrasi, dan novel anak. Plot menjadi kerangka penting. Cerita ada bagian depan, tengah, dan akhir, beginning, middle, end. Cerita lebih enak kalau dibumbui, termasuk awal cerita non-konvensional, awal cerita menarik, akhir cerita memuaskan, dan kita sering bereksperimen. Selamat mencoba.